Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali, peserta PKDP PTP UIN Araniri tahun 2025. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan moderasi beragama. Nah, kita akan coba tinjau Piagam Madinah sebagai bentuk moderasi beragama. Nah, Piagam Madinah ini sebenarnya merupakan dokumen penting yang disusun oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan bentuk moderasi beragama yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalamnya membentuk yang namanya prinsip keadilan, kebersamaan hak, kewajiban antar warga, serta kebebasan beragama. Nah, kalau sekarang kita bilang, oh harus ikut menurut agama yang satu. Enggak, dulu Nabi mempersatukan bangsa itu dengan membentuk Piagam Madinah. Nah, di situ ada orang Yahudi, eh, artinya ada orang-orang yang berbeda agama, namun dalam bingkai kenegaraan itu disatukan oleh Nabi dengan yang namanya Piagam Madinah. Di situ mencakup toleransi, persamaan hak minoritas, penghormatan terhadap pluralisme. Nah, semua-semua itu adalah dalam bentuk moderasi beragama. Nah, artinya kalau di Indonesia bisa disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bahwa kalau dibilang sejak kapan adanya moderasi beragama, tentu sejak Nabi Muhammad itu sudah membuat yang namanya moderasi beragama. Jadi tidak ada yang namanya menindas, tidak ada yang namanya agama yang minoritas itu dikucilkan. Enggak, semua dalam bingkai kenegaraan, semua punya kewajiban, punya hak yang sama, punya keadilan yang sama. Itu sudah memang dulu sejak 622 Masehi, Nabi Muhammad sudah membuat itu. Nah, mungkin kalau kita menganggap bahwa moderasi beragama ini hal yang baru, tidak tentunya. Karena dari Piagam Madinah ini menjadi satu contoh awal dari kontrak sosial yang modern, yang menekankan kerjasama, saling menghormati di tengah keberagaman agama. Eh, Kemudian Piagam Madinah ini juga dianggap sebagai apa namanya, contoh saling menghormati yang apa namanya, keberagaman masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda, namun tetap bersatu dalam bingkai persatuan di negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia tentu ada yang namanya bingkai persatuan, adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya orang-orang yang berbeda agama dalam hak negara, dalam hak keadilan, semua dapat kesetaraan, baik itu orang Islam, orang yang bukan Islam, orang-orang yang berbeda agama. Artinya negara menjamin untuk apa, menganut agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, tentu melalui Piagam Madinah ini, Nabi dulu berhasil membangun masyarakat, membangun persatuan di atas perbedaan-perbedaan. Mereka memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, menjaga ketertiban sosial, mencerminkan ide-ide kontrak sosial modern, menekankan pentingnya solidaritas, partisipasi kolektif, ya kan? Artinya Piagam Madinah ini menjadi contoh awal yang relevan bagi kontrak sosial yang diterapkan dalam masyarakat. Eh, apa
kemudian Piagam Madinah ini juga menjadi eh, apa eh, bentuk toleransi antar umat. Jadi tidak memecah belahkan bangsa. Justru dengan adanya Piagam Madinah ini mempersatukan bangsa, pengakuan perlindungan terhadap hak-hak minoritas, kesetaraan di mata hukum, kemudian adanya kerjasama, eh, menjaga keamanan bersama, pengaturan penyelesaian sengketa. Nah, perlindungan terhadap identitas dan kehidupan. Artinya, eh, Nabi dulu sudah membuat Piagam Madinah ini sebagai dokumen historis yang menunjukkan pentingnya persatuan, toleransi, keadilan sosial dalam masyarakat yang beragam. Nah, konsep modernisasi beragama yang menekankan sikap seimbang, inklusif adalah kunci untuk menghadapi tantangan kontemporer seperti ekstremisme dan intoleransi dengan mempromosikan modern dialog masyarakat sehingga dapat mencapai keharmonisan, keadilan yang lebih besar. Artinya mengedepankan persatuan di atas perpecahan antar umat. Jadi yang ditekankan oleh Nabi pada saat itu dalam Piagam Madinah adalah persatuan. Jadi persatuan menjadi hal yang dasar. Seperti halnya kita Bhinneka Tunggal Ika. Artinya persatuan itu lebih diutamakan daripada kita memecah belahkan, membeda-bedakan antara umat beragama. Nah, mungkin di video kali ini ya sekilas kita kupas itu, semoga menjadi manfaat dan wawasan untuk kita semua. Eh, Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.